Lapar ledek Kara, yang mana Jati makan sampai nambah 2 kali. Enak teh, si teteh mah pintar masak, puji Jati dengan mengacungkan 2 jari jempolnya. Ia memang sudah biasa makan apa adanya tapi tidak sampai ikan asin dan kangkung. Bahkan ia lebih cenderung makan enak, uang-uang hasil taruhan balapan liar dia habiskan untuk makan dan tinggal di tempat yang cukup nyaman. Dalam hidupnya tidak ada kata menabung, setiap dapat uang yang tidak sedikit dia pasti gunakan untuk makan enak dan membeli barang apapun yang ia inginkan. Kara hanya mengulas senyum samar, dan anggap saja percaya dengan apa yang dikatakan Jati, toh memang selama ini hasil olahannya dinilai enak oleh Abah dan juga kedua adiknya. Ini uang yang Jati pinjam, tapi kalau bisa secepatnya balikin ya ucap Kara sepertinya sangat berat melepaskan uang-uang yang dia kumpulkan untuk biaya sekolah kedua adiknya. Jati melirik uang lusuh yang terdiri dari pecahan uang 2.000, 5.000, 10.000 dan 20.000. Dalam hati Jati sebenarnya sangat sesak ketika melihat uang-uang itu yang Jati tahu pasti untuk mengumpulkan uang-uang itu tidak mudah bagi Kara yang notabene penghasilannya tidak menentu. Terima kasih teh, aku janji secepatnya akan balik lagi ke sini dan kembalikan uang-uang teh Kara, kalau boleh aku juga minta nomor HP-nya biar gampang menghubunginya kalau mau ke sini. Jati pun dengan berat hati mengambil uang-uang yang berjumlah Rp150.000 yang ia pinjam untuk membeli bensin, agar ia bisa pulang. Kara pun tanpa menunggu lama mengambil pena dan kertas selembar menulis nomor HP serta alamat ia tinggal agar apabila Jati mau datang ke sini tidak kesasar lagi. Terus saya pulangnya gimana ini? Tuntun motor lagi ke pom bensin. Tanya Jati, bahkan SPBU di mana saja Jati tidak tahu. Kebetulan Kara mau berangkat kerja, dan Jati bisa jalan bareng Kara, nanti di depan ada yang jual bensin eceran, untuk sementara beli bensin eceran saja dulu 1 atau 2 liter supaya bisa sampai SPBU yang nanti ada di dekat pasar, jelas Kara, dan dibalas anggukan kepala penuh semangat oleh Jati. Jati mau ke kamar? Tanya Deva, anak yang kata Kara pendiam nyatanya dia cukup bawel dengan Jati. Pulang, ngomong-ngomong terima kasih ya tumpangannya, balas Jati, entahlah tumben-tumbenan dia ada rasa sopan santunnya. Iya, hati-hati ya, lain kali kalau mau kemana-mana bawa dompet, sambung Diki yang mana adik kakak itu juga sudah siap akan berangkat sekolah. Jati hanya mengulas senyum masam. Yah, akibat kecerobohannya ia hampir saja bermalam di jalanan, untung ada teh Kara yang cantik, dan baik hati mau nolongin, untuk nampung semalaman, dan meminjamkan uang untuk modal dia bisa balik ke tempat tinggalnya. Ya udah teh, kita berangkat dulu, pamit Diki dan Deva pada Kara, dan tentunya pada Jati. Oh ya Jati ada salam, ucap Deva sebelum mereka benar-benar berangkat sekolah dengan menggus sepeda sama dengan Kara mau berangkat kerja naik sepeda juga. Jati menaikkan kedua alisnya, salam. Dari siapa? Tanya Jati, tetapi dalam hatinya ia sudah menduga kalau yang memberi salam adalah teteh mereka. Miss Kunti, hahaha, Deva pun langsung menggus sepedanya dengan kencang menyusul Diki yang sudah duluan di depan. Sue, bocah satu itu memang usil banget. Masa aku tampan kayak gini dijodohin sama penunggu pohon, dengus Jati, tapi ia akui baru pertama kali tinggal di rumah ini ia merasakan nyaman dan seru, tidur badan pada pegel semua, udara yang sejuk cenderung dingin, makan seadanya, tapi bikin nambah lagi terus yang bikin seru si bontot Deva yang kalau ngomong ceplas-ceplos, cenderung ngajak perang persis kedua adiknya. Jati dan Kara pun berjalan bersama untuk menuju warung yang jual bensin eceran, tidak jarang tetangga yang kepo laki-laki yang nginap di rumah itu siapa dan dengan sabar, Kara pun mengatakan sebenarnya siapa laki-laki yang semalam menginap di rumahnya. Orang-orang itu pada kenapa sih kok kepo banget sampai tanya-tanya segala, tanya Jati yang tidak biasa hidupnya dikepoin oleh orang-orang yang tidak kenal. Kara mengulas senyum sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan Jati. Kalau tinggal di kampung memang seperti itu, banyak yang kepo. Makanya Abah tidak izinkan Jati untuk menginap lagi di rumah kami karena bisa menimbulkan fitnah. Udah Ki pulang, Kara mau berangkat kerja sudah hampir telat, usir Kara ia sendiri sudah bersiap menggus sepedanya. Baiklah terima kasih untuk bantuan, dan semuanya. Aku janji secepatnya hubungi kamu dan bayarkan utang-utangku, balas Jati, dan membiarkan Kara berangkat kerja lebih dulu yang arahnya berlawanan dengan jalan Jati pulang.
Tentu sebelumnya Kara sudah memberitahu arah jalan yang harus dilalui Jati pulang ke Jakarta. Pandangan mata laki-laki tampan itu terus tertuju pada gadis berhijab yang berhasil menggetarkan hatinya. Ya Tuhan, apa ini namanya cinta? Mana si teteh cantik banget, gumam Jati tidak henti-hentinya dia memuji kecantikan Kara yang natural, dan orangnya tentu sopan. Tapi kalau aku minta nikahin dia kira-kira boleh nggak ya sama papa dan mama? Jati kembali bermonolog, apalagi umur dia masih tergolong muda, kalau mau nikahin Kara bagaimana dia mau kasih makan istri dan anaknya nanti? Apa ini tandanya aku harus balik ke rumah dan ikut apa kata papa dan mama? Mulai memikirkan masa depan, Jati justru semakin dibuat bingung dengan arah hidupnya, sedangkan dia sendiri masih ingin bersenang-senang dengan teman-teman geng motornya, masih ingin menaklukkan jalanan yang dia sadari resikonya sangat tinggi, entah kapan dan bisa saja suatu waktu ia akan apes dan bukan tidak mungkin penyesalan yang ia dapatkan. Jati semakin dibuat bimbang dengan permintaan orang tua dan juga kesenangannya. Ia tahu namanya orang tua melarang anaknya terus-terusan balapan itu semua karena mereka sayang pada sang anak dan tentu ingin agar anaknya tidak melakukan hal berbahaya lagi, tetapi kalau dia kembali ke keluarganya, geng motornya bakal kehilangan orang yang berani seperti dirinya, yang selalu memenangkan balapan motor. Laki-laki itu pun langsung menarik gas motor sportnya ketika Wara sudah tidak lagi terlihat. Dan berjanji akan segera kembali ke tempat ini untuk membayar hutang-hutangnya, sesuai yang Jati katakan laki-laki itu pun begitu sampai Jakarta langsung datang ke markasnya di mana ia biasa istirahat bersama teman-teman satu gengnya. "Woi Jat, lu kemana aja? Semalaman ditungguin ada balap kenapa ngumpet takut lu?" ucap salah satu temanya yang memiliki peran penting untuk mencari sponsor dan jadwal-jadwal untuk balapan. "Sejak kapan Jati ada rasa takut lawan kecoa-kecoa jalanan? Gue semalam kesasar mana kehabisan bensin," adu Jati sembari langsung mengambil dompet dan ponselnya. 5 orang yang ada dalam markas tersebut pun hanya diam, dan menatap heran pada Jati yang langsung merebahkan tubuhnya dengan mengotak-atik ponselnya. Hal yang sangat berbeda dilakukan oleh Jati, biasanya laki-laki itu sangat antusias membicarakan balapan dan sebagainya, pokoknya tentang misi-misi geng motor gitu. Namun kali ini justru lebih serius dengan ponselnya. "Jat, lu nggak tertarik berita balapan semalam hadiahnya sampai 2 digit loh." Kali ini Martin pun langsung duduk di samping Jati, dan laki-laki itu pun hanya melirik pada sohibnya yang duduk di sampingnya. "Gue kayaknya mulai sekarang nggak ikutan balapan lagi deh," ucap Jati dengan pandangan mata yang tidak juga ia alihkan dari layar pintarnya. Hampir secara bersamaan teman-teman Jati langsung memalingkan pandangannya pada laki-laki yang masih dengan santai rebahan. "Kenapa heran gitu? Wajar kan gue ngerasa bosen dan ingin pensiun dari pekerjaan ini," ucap Jati yang dia merasa dikuliti oleh teman-temannya. "Yah, wajar mah wajar, tapi apa lu nggak sayang kalau apa yang lu capai selama ini berakhir sia-sia? Banyak loh Jat yang ingin gantikan posisi lu, banyak yang ingin menggeser kedudukan lu. Apa nantinya lu nggak nyesel? Kerja apalagi coba yang gaji besar dan juga hanya dalam hitungan jam bisa langsung dapat puluhan juta, hanya balapan Jati." Kali ini Padi ambil alih menasihati temanya yang terkenal keras kepala. "Tapi resikonya juga besar bukan hanya cacat, tetapi justru bisa aja yang lebih fatal lagi dari itu. Uang segitu memang besar dan banyak, tapi kalau gue kenapa-napa bukannya yang rugi gue juga," ucap Jati dengan tatapan yang sangat berbeda dari Jati yang biasanya. Ini Jati teman kita kan? Kok beda banget sejak kapan dia punya pikiran kayak gitu? Bukannya Jati itu selalu santai dengan resiko-resiko itu. Lu pada ingat kan pas dia jatuh dari motor? Dia bilang apa?" sahut Martin lagi. "Yah, saat itu gue belum punya tujuan hidup sekarang gue udah punya tujuan hidup, gue nggak mau ngecewain kedua orang tua gue dan seseorang yang berarti bagi hidup gue." Jati benar-benar berhasil buat temannya heran sampai akar-akarnya. Secara serentak 5 orang yang ada di markas terbatuk-batuk. "Sejak kapan otak lu benar? Bukannya lu dikejar-kejar mecat cewek yang suka dengan Jati aja kabur dan malah nggak mau, nah ini siapa yang bisa buat kamu berarti? Gue nggak yakin seorang Jati ngomong kayak gitu." Dewa pun terheran-heran dengan sohibnya itu. "Lu kesasar di mana Jat? Gue sangsi jangan-jangan lu semalam kesambet dan diculik makhluk goib. Kalau sama-sama manusia gue yakin iman sohib kita kuat."
Lebih baik kita patungan panggil Ustadz buat ruqyah nih anak. Makin ngaco. Biasanya aja nyawa dipermainin kok ini tumben-tumbenan tobat. Teman-teman Jati pun tidak ada yang percaya kalau Jati bakalan tobat dan memilih balik pada keluarganya, yang itu artinya ketua geng motor diganti dengan orang lain. Terserah kalian percaya atau tidak, tapi gue yakin dengan keputusan ini. Gue mulai saat ini bakal balik ke rumah, tapi kalian tenang saja, gue bakal sering-sering main ke markas ini, karena bagaimanapun The Kalongs adalah geng motor kesayangan, darah gue selamanya akan selalu cinta dengan The Kalongs, tapi saat ini gue juga harus ikut apa kata orang tua dan juga ingin membuat seseorang bangga dengan pencapaian gue yang halal dan aman. Sekali lagi Jati mengulas senyum misterius yang membuat teman-temannya semakin yakin kalau Jati itu kena guna-guna. "Has, kalian curiga nggak?" tanya Martin pada Padi dengan menyikul lengannya dan berbicara dengan sangat berhati-hati. "Iya, curigalah, bahkan curiga banget kalau Jati itu diguna-guna sama lawan kita agar The Kalongs yang selalu menang balapan kalah. Ya kalau Jati keluar sudah jelas The Kalongs kehilangan panutan dan jagoannya, mana mungkin kita bakal dapat pengganti Jati yang selalu menang setiap taruhan." Dewa pun langsung menuduh lawan gengnya yang melakukan perbuatan mitis. Sedangkan Jati meskipun ia sebenarnya mendengar apa selentingan-selentingan dari teman-temannya tetapi ia tetap mengabaikannya, ia tetap memejamkan matanya dengan bayang-bayang teteh cantik yang menolongnya tadi malam. Wajah cantik tadi pagi saat mereka berjalan bersama masih terekam jelas dalam ingat Jati sehingga laki-laki itu yang niatnya akan istirahat dulu sebelum pulang ke rumah bukannya istirahat dengan santai, ia malah senyum-senyum terus membayangkan Kara. "Jat, lu sebenarnya kesasarnya di mana sih? Kita-kita pada makin was-was sama perbuatan lu deh. Gimana kalau kita sekarang periksa ke psikiater?" tanya Anji. Laki-laki kalem yang tidak banyak bicara pun akhirnya mengeluarkan suara emasnya setelah melihat Jati yang makin mencemaskan. "Kalian kenapa sih? Apa kalian nganggap kalau aku ini gila?" tanya Jati setengah tidak terima atas tuduhan sohibnya. "Bukan gitu, kami takut aja efek lu kesasar malah ada makhluk goib yang ngikutin lu, karena lu itu aneh banget deh. Kayak bukan asli Jati yang biasa kita lihat dan kenal." Tapi benar juga sih. Apa jangan-jangan hantu yang semalam ada di pohon durian ngikutin gue?" Jati langsung beranjak untuk pindah ke kamar dan teman-temannya pun serentak ikut kemana Jati pergi. "Hahaha, besok-besok kalian pakai rok aja lah, masa baru ditakut-takutin kayak gitu udah pada cemen, gimana kalau kalian ada di posisi gue tadi pagi, sampai mau ngompol." "Serius Jat, lu ketemu tuh makhluk?" tanya Anji yang paling kenceng pegang tangan Jati. Jati yang memang sudah terlahir dari keisengan pun langsung mengangguk dengan kuat. Bahkan tertawanya masih teringat-ingat terus sampai sekarang. "Iyalah, yang Jati maksud ia masih teringat ketawa Teh Kara." "Ah lu mah nggak seru sekarang Jat, masa kayak gitu aja dicerita-ceritakan, kan gue jadi ikutan parno," balas Martin. Laki-laki itu sih terlihat kalau dia itu lebih berani, tetapi jangan salah tangannya juga memegang baju yang Jati pakai. Hingga Jati benar-benar terhibur oleh teman-temannya. Ngomong-ngomong ada yang mau kenalan nggak sama Miss Kunti yang gue maksud? Atau malah ada yang pengin gue jodohin sama penunggu pohon durian? Rasanya tidak afdol kalau tidak perang." Temanya sampai percaya apa yang dia katakan itu seolah benar. Serius ada Jat? Kembali pertanyaan ada atau tidak kembali terlontarkan. "Ya, yakin 100%. Kalau kalian ketemu sama Miss Kun-kun gue yakin bakal tobat juga sama seperti gue." Dari ucapan si Jati sangat meyakinkan, tetapi dalam hatinya ia tertawa dengan renyah. "Mas dia jodohkan Miss Kun-kun dengan temanya. Ah tidak apa-apa dijodohkan dengan sesama manusia mah sudah biasa coba dijodohkan dengan penunggu pohon durian, pasti terbaper-vapar."